semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rileks, nggak usah terlalu sepaneng. Kita mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari berbagi di kesempatan siang hari ini. Silakan dulu, next. Capaian pembelajaran dari kegiatan diseminasi budaya politik. Yang pertama adalah memahami konsep budaya positif, yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Jadi intinya kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini ada dua hal ya, terkait pemahaman dan pengalaman. Itulah yang mesti saya bagikan kepada para bapak dan ibu guru sekalian selaku teman sejawat, dan mudah-mudahan tugas saya selaku calon guru penggerak di modul 14 ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, sehingga budaya positif betul-betul dapat kita ciptakan bersama-sama di SMA Negeri 1 Rubin. Next, Bu Hajar. Materi inti yang perlu saya diseminasikan kepada para bapak dan ibu guru semuanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, perubahan mindset yang harus kita bangun kepada para peserta didik kita, karena itu nanti akan menjadi fondasi keberhasilan kita membangun siswa yang merdeka dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif. Kemudian yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki motivasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di samping materi ini nanti saya minta partisipasi aktif dari para bapak dan ibu guru sekalian untuk ikut memberikan masukan dan berkontribusi dalam sesi diskusi yang ada. Baik, Bu Hajar. Pembahasan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita itu? Kemarin dalam agenda BIMTEK di SMA Negeri 1 Rubin ini sudah kita praktekkan bersama-sama. Jadi kita bersama dengan narasumber mencoba mempraktekkan terkait dengan posisi kontrol. Kita tiada lain adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan kepala sekolah, bukan juga teman. Tetapi sesungguhnya posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Dalam konteks belajar adalah ada pada peserta didik kita. Jadi kita yang paling penting adalah kemudian bisa membujuk, bisa menciptakan suasana memotivasi anak-anak kita. Kemudian dia sadar, belajar tidak mesti harus kita paksa. Dia sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhannya. Sehingga kita sebagai orang tua, kita sebagai guru tidak usah memaksa. Karena kalau anak itu tidak menyadari akan paradigma bahwa belajar itu adalah kebutuhannya, maka seperti yang kemarin sempat kita praktikkan, si A menggenggam sesuatu yang paling berharga ya bagi dirinya, kemudian si B dia berusaha sekuat tenaga untuk melepas genggaman si A itu. Sebenarnya ini adalah
visualisasi terhadap filosofi posisi kontrol ini. Kalau si A itu kemudian dia bersikukuh dalam konteks siswa yang sedang belajar, dia tidak menyadari bahwa belajar itu adalah kebutuhannya, ya, maka ibarat gelas yang ditutup, kita isi sederas apapun, berbagai jenis isi yang ingin kita masuk tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Semangat apapun kita, segelas apapun cairan itu akan kita masukkan. Tetapi kalau peserta didik tidak menyadari bahwa belajar itu adalah kebutuhannya, keperluannya, maka akan sulit. Maka yang paling penting kemudian bagi kita dalam pembahasan yang pertama ini adalah merubah paradigma peserta didik kita bahwa belajar itu adalah kebutuhannya. Ya, bahwa belajar itu adalah kepentingan untuk dirinya dalam rangka membangun masa depannya. Maka jika demikian, orang tua kemudian guru di sekolah, maka insya Allah akan dengan mudah mentransfer atau menyampaikan ilmu kepada para peserta didik kita. Jadi para bapak ibu guru hebat, kalau nanti ternyata dari setiap materi yang saya sampaikan itu ada hal yang ingin didiskusikan lebih tajam, lebih mendalam, maka saya persilahkan. Di sini ada Pak Muslim yang akan bisa membantu kita, ada Bu Fajar. Para bapak dan ibu guru semuanya, next to Fajar. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah sikap disiplin yang muncul dari motivasi dalam diri, dari internal kita, dari intrinsik, motivasi intrinsik. Bukan karena takut hukuman, atau karena adanya pengawasan, atau iming-iming hadiah. Contoh, seorang siswa atau kita sebagai guru datang tepat waktu ke sekolah bukan karena takut ditegur oleh kepala sekolah kita, bukan karena nanti menambah merahnya rapot pendidikan kita, bukan karena nanti TPP bagi yang ASN kemudian tidak cair, bukan karena itu, tetapi karena kesadaran dari dalam diri kita, bahwa datang ke sekolah itu adalah bagian dari sikap disiplin. Dan sikap disiplin bagi seorang guru itu adalah hal yang sangat penting sebagai sebuah teladan bagi para peserta didik. Menjaga kebersihan itu bukan karena juga kita diperintahkan oleh kepala sekolah kita, tetapi karena kesadaran bahwa menciptakan kebersihan itu adalah perintah agama misalnya. Bahwa bersih itu adalah indah, bahwa bersih itu adalah sehat, bahwa bersih itu adalah kemudian mendapatkan pahala dan seterusnya. Selanjutnya, selalu mengerjakan tugas, memakai pakaian sesuai ketentuan dan lain-lain karena kesadaran diri ingin menjadi orang sukses. Kebalikan disiplin positif adalah disiplin negatif. Begitulah menurut Hurlock, Elizabeth Hurlock itu seorang, ada yang tahu barangkali Pak Herlambang, tetangga atau siapa gitu. Hurlock ini adalah seorang psikolog barat yang sebenarnya bukunya terkait dengan perkembangan anak, perkembangan psikologi remaja itu banyak sudah terbit dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi dia berpandangan disiplin itu diklasifikasikan menjadi dua, disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul karena motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik dari internal diri kita, bukan karena iming-iming hadiah, ingin jadi guru teladan dan kemudian dapat hadiah, bukan karena nanti dapat aplaus teman-temannya,
kemudian dapat reward dari kepala sekolah, bukan itu. Ya, meskipun itu juga penting. Ya, untuk memotivasi kita, memotivasi anak-anak kita itu perlu. Tetapi yang lebih perlu, karena ini akan bermanfaat jangka panjang, itu adalah motivasi intrinsik. Sebuah kedisiplinan yang terbentuk karena ada motivasi dari internal dalam diri, karena kesadaran akan nilai yang sangat penting. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Kalau disiplin-disiplin yang ada pada diri kita, pada peserta didik kita, itu karena lebih motivasi dari luar, karena takut ancaman gurunya, ya, karena takut hukuman dari petugas piket, karena takut nanti tidak naik kelas misalkan, itu masih dikategorikan disiplin negatif. Ya, disiplin negatif. Next, Guru Fajar. Para bapak dan ibu sekalian, guru hebat yang saya cintai, pembahasan ketiga terkait diseminasi budaya positif pada hari ini adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam berperilaku sehari-hari, baik kita sebagai guru, kemudian para siswa kita sebagai peserta didik, atau siapapun, itu tidak terlepas dari tiga hal itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, kalau dalam konteks sosial biasa juga disebut untuk memenuhi kepantasan sosial. Kalau saya tidak melakukan ini, apa kata dirinya? Apa nanti kata tetangga? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah motivasi yang cukup banyak ada dalam diri manusia ketika dia melakukan sesuatu dalam aktivitas sehari-hari. Para bapak dan ibu guru sekalian, kemudian yang kedua, biasanya motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan A+ dan sanjungan dan seterusnya. Itu juga banyak kita temukan, bahkan mungkin juga ada dalam diri kita, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Seorang istri berdandan rapi, kemudian bersolek dengan harapan mendapatkan imbalan dari sang suami. Itu nggak salah, itu bagus. Meskipun nanti akan ada motivasi yang levelnya jauh lebih bagus dari itu. Termasuk peserta didik kita juga begitu. Peserta didik juga begitu, dia rajin belajar, ingin mendapatkan ranking 1, kemudian nanti ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan sanjungan dari teman-temannya, dari semua bapak ibu gurunya. Itu bagus. Tetapi levelnya masih ada yang lebih bagus. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, karena keyakinan yang dipegangnya, karena ada satu prinsip hidup yang dia miliki, karena nilai mulia yang dia pegang. Saya melakukan ini karena saya ingin menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat misalnya. Saya rajin belajar karena saya ingin menjadi anak yang pintar, yang ingin membahagiakan kedua orang tua, dan seterusnya. Para bapak dan ibu guru kita sekalian, di antara tiga motivasi perilaku manusia ini, untuk bisa kita terapkan dalam pembelajaran untuk anak-anak kita, yang terbaik adalah motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Karena keyakinan yang ada, yang dipegang oleh kita, oleh anak kita, itulah motivasi yang akan survival dalam diri kita, dalam diri peserta didik kita sepanjang zaman, sepanjang waktu. Meskipun anak kita sudah pindah,
di luar pandangan mata kita sebagai gurunya yang selama ini memotivasi, yang selama ini mengingatkan, dia tetap. Karena nilai itu sudah terinternalisasi dalam dirinya. Dia menghargai dirinya sendiri, dia ingin menjadi orang sukses, dia ingin menjadi orang yang bisa membahagiakan dan membanggakan keluarga. Inilah yang paling penting. Jadi inilah yang sangat penting, sebuah motivasi yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita sebagai peserta didik, termasuk juga dalam diri kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan. Jadi insya Allah kalau kita sudah memiliki motivasi ini, maka daya survival, kebaikan, energi baik yang ada dalam diri kita itu akan langgeng. Kita berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, ya, meskipun lingkungannya berbeda, insya Allah daya tahan kita untuk melakukan kebaikan, untuk selalu berbagi aksi baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita akan tetap terjaga. Para Bapak dan Ibu sekalian, next Bu Fajar. Yang keempat, pembahasan yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu tidak terlepas dari 5 ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang dan rasa diterima, ya, rasa dicintai, rasa diakui. Biasanya kalau manusia itu, apakah kita sebagai pendidik ataupun anak-anak kita, dia kehilangan atau tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan dasarnya ini, dia akan bermasalah. Maka anak-anak kita yang di sekolah, ketika kemudian mereka datang kita anggap bermasalah, itu kemungkinan besar dia sedang kehilangan atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya di tengah keluarganya, ataukah di antara teman-temannya, atau di lingkungannya, ya, di mana dia tinggal. Maka tugas kita sebenarnya adalah melayani kebutuhan yang dia sangat butuhkan itu. Jadi kita jangan kemudian malah menambah masalah. Dan itulah fakta yang saya temukan terhadap anak-anak kita itu. Bapak Ibu, sehingga kesimpulan saya, memang tugas kita di sini sebagai guru itu luar biasa berat, tapi sekaligus juga luar biasa mulia. Banyak anak-anak kita yang memang bukan hanya perlu kita disiplinkan untuk duduk di bangkunya belajar bersama kita, tetapi dia secara psikologis harus kita sehatkan, harus kita perbaiki, harus kita penuhi. Dia ada masalah di rumahnya, dia ada masalah di keluarganya. Maka kalau kemudian dia datang ke sekolah masih membawa masalah itu, lalu kemudian kita marahi, maka dia kemudian malah bertambah masalah hidupnya. Nah, dan itu adalah sangat banyak sekali yang dialami oleh anak-anak kita. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian adalah memperoleh kesenangan, berikutnya adalah memperoleh kebebasan, lalu yang kelima adalah kebutuhan penguasaan, ya, atau menguasai lingkungan atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Next, Bu Nurani, pembahasan yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Ketika kita menghadapi siswa kita yang sedang bermasalah, yang sebenarnya itu adalah ekspresi dari anak-anak kita yang kehilangan kebutuhan dasarnya tadi.
dia sangat membutuhkan pelukan dari gurunya. Kemudian ada ruang yang mau menampung curhatannya, tetapi justru sebaliknya. Semua ruang untuk mendapatkan atau menampung curhatannya itu telah tertutup. Telinga-telinga yang sebenarnya mau mendengarkan keluhannya itu pada tidak mau mendengarkan, maka ini hal yang cukup riskan, cukup berbahaya bagi anak-anak kita. Itu bisa juga disebut dengan posisi kontrol penghukum. Jadi ketika anak kita bermasalah, kemudian kita menjustifikasi, kamu lagi, dasar anak bodoh. Setiap hari saya tidak pernah melihat kamu kecuali bermasalah dan seterusnya. Maka itu justru akan menambah anak-anak kita semakin bermasalah, bukan menjadi solusi. Dan tentu kita sebagai guru ini sangat diharapkan untuk bisa mengambil peran guru-guru yang berjiwa besar, yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita selaku peserta didik. Jangan malah menjadi penghukum. Jangan malah menjadi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Dia melakukan kesalahan dan kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang membuat dia semakin merasa bersalah. Membuat dia semakin merasa bersalah. Maka ini juga posisi kontrol yang tidak baik untuk anak-anak kita di sekolah, termasuk juga 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Jangan sampai kemudian anak kita itu semakin merasa anak yang kerjaannya adalah membuat salah, membuat ibunya sedih, membuat ibunya menderita, jangan. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, ini kadang-kadang dalam situasi tertentu ini diperlukan, tetapi dalam situasi tertentu atau dalam menghadapi murid-murid dengan karakter tertentu, kadang ini tidak baik. Posisi kita sebagai guru dalam menghadapi masalah yang sedang dilakukan oleh peserta didik kita, oleh anak kita, kemudian kita memosisikan diri sebagai teman. Ini kadang tidak baik. Berikutnya adalah posisi pengontrol, lalu yang terakhir adalah manajer. Idealnya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, setiap saat dimanapun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik kita, itu kita posisinya adalah posisi manajer, membimbing, mengarahkan, memberikan solusi, terus memotivasi, menyemangati. Jangan sampai dia kemudian putus asa dan dia seolah-olah tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Jadi mendirect, mengarahkan, memotivasi dan membimbing. Inilah posisi manajer dan itu adalah posisi kontrol terbaik yang dilakukan oleh seorang pendidik, seorang guru dalam menghadapi masalah yang dilakukan oleh siswa atau oleh peserta didik. Para Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ada video yang bisa kita tonton. Next, lanjut. Pembahasan yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Jadi dalam materi pendidikan guru penggerak, itu ada yang disebut dengan membentuk keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu motivasinya, konteksnya adalah mengatur,
adalah mengatur, membatasi. Jadi melarang ini dan melarang itu. Nah, bisa saja dia tujuannya baik, tetapi konteks peraturan itu tidak muncul ya, dari kesadaran dalam diri siswa, tetapi lebih dimunculkan oleh guru, oleh wali kelas, oleh sekolahan, yang itu kemudian membatasi peserta didik kita. Sementara ya, hal yang sangat penting dalam konsep kurikulum merdeka itu adalah berpihak kepada peserta didik, memerdekakan siswa. Dalam konsep memerdekakan, ya, menurut filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka itu adalah suasana di mana ketika kita tidak ada yang merintah, tidak ada yang mengatur. Jadi perintah dan aturan itu muncul dari dalam diri kita. Jadi kecakapan kita untuk memerintah diri kita, untuk mengatur diri kita, itulah sejatinya orang-orang yang memiliki jiwa merdeka. Tetapi kalau dia terperintahkan oleh tata tertib, diatur oleh peraturan, ya, kesadaran-kesadaran itu yang ada pada dirinya, maka sesungguhnya itu bukan jiwa yang merdeka, akan bertentangan dengan tujuan dari kurikulum merdeka, ya, tidak memerdekakan peserta didik. Jadi karena dari sanalah maka kita kemudian yang penting untuk membuat anak-anak itu tertib, anak-anak itu menjadi orang-orang yang baik adalah keyakinan kelas, ya, bukan tata tertib, bukan peraturan kelas. Jadi terbentuk dari kesadaran akan apa yang ingin diciptakan oleh peserta didik itu sendiri. Apa harapan mulia, apa cita-cita luhur yang ingin digapai oleh peserta didik. Dan itulah kemudian nanti dituangkan dalam keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu akan dijalankan, akan ditaati oleh peserta didik tanpa merasa ditekan, tanpa merasa diatur-atur, tanpa merasa dipaksa-paksa. Jadi kira-kira begitulah gambarannya. Ya Pak Muslim ya? Siap. Oke, lanjut. Next, seketiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk ini saya akan mencoba menanyakan kepada para bapak dan ibu guru sekalian terkait dengan praktik yang sudah saya lakukan atau aksi nyata yang sudah saya lakukan ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik, ya, oleh anak kita. Jika ada yang ingin disampaikan sambil menunggu tayangan video, ya boleh disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing dan saling mengajar. Bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik. Tidak apa-apa, video ini dulu ya. Yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif. Kita sama-sama belajar. Ada kebebasan dan aturan bebas pandemi.
dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam pendidikan. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada dua syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah Para bapak, ibu guru sekalian, santai saja sambil kita menyimak video atau saya menyampaikan materi diseminasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin dipertajam dalam sesi diskusi, saya persilahkan. Asal dengan senang hati. merasakan pujian dan cinta dari orang Bu lain. Rena, ada yang ingin disampaikan? Tua dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Silakan Bu Esa Nurjana. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Mungkin yang jadi pertanyaan saya ini adalah membangun budaya disiplin positif di sekolah, terutama khususnya untuk peserta didikan di situ. Terus terkait dengan keyakinan yang dibuat di kelas. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah kalau disiplin positif itu kan minim akan adanya sanksi atau hukuman. Ketika kita membuat keyakinan kelas, suatu keyakinan kan ini berdasarkan keinginan peserta didik, harapan bersama-sama. Karena keyakinan itu dibuat atas dasar keinginan mereka dan memang kesadaran mereka sendiri, gitu Pak ya. Nah, cuman di sini yang jadi pertanyaan saya, ketika mereka melanggar keyakinan mereka sendiri, di situ guru di sini posisinya itu apakah ada aturan yang dibuat juga untuk keyakinan yang mereka buat, atau kan di situ dijelaskan ada beberapa kontrol dulu ya Pak ya, sampai di akhirnya itu yang kelima itu adalah kembali lagi ke keyakinan. Nah, sebelum sampai di tahap situ gitu Pak, untuk mengatasi peserta didik yang memang kadang-kala keyakinan yang dibuat itu bukan berdasarkan keinginan mereka, hanya ikut-ikutan saja dengan rekan yang lain. Jadi supaya keyakinan yang dibuatnya itu bersinergi, misalnya ya antara peserta didik dengan wali kelasnya gitu. Nah, kira-kira kalau keyakinannya yang mereka buat, mereka yang melanggar sendiri, padahal kan itu keyakinan bukan si wali kelasnya yang membuat. Nah, itu peran si wali kelasnya itu harus bagaimana, sedangkan hukuman itu di disiplin positif kan sebisa mungkin tidak ada hukuman atau sanksi sama sekali, dan diusahakan juga tidak ada pemberian imbalan atau apresiasi apapun terhadap siswa, karena kan tujuannya untuk membangun motivasi intrinsiknya dari peserta didiknya. Itu paling Pak yang dari kemarin-kemarin sih sebenarnya pengen ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Esa Nurjana Smede selaku guru biologi yang telah menyampaikan pertanyaan dan sekaligus curhatannya pada kesempatan siang hari. Sebelum saya mencoba menjawab atau merespon apa yang disampaikan oleh Bu Esa, saya beri kesempatan teman-teman yang lain barangkali ingin berbagi, ingin mencoba berkontribusi, merespon atau menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bu
Esa Nurjana. Ya, saya persilakan barangkali Bu Winda, Pak Muksi, Pak Erlambang, Pak Khalil, atau Pak Muslim, silakan ya. Sebelum saya nanti juga berusaha akan berbagi untuk mencoba memberi solusi atas apa yang tadi disampaikan oleh Desa. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Muslim sebagai guru penggerak senior kita, barangkali ada yang bisa dibagi. Saya persilakan Pak Muslim. Silakan. Langsung saja fokus dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Samuel. Ya, baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Muslim sebagai guru penggerak luar biasa. Tadi apa yang disampaikan tadi diseminasinya sangat menarik ya. Dan ini juga mungkin masuk sepemahaman saya terkait dengan bagaimana ketika ada peserta didik, ya, kemudian dia sendiri sudah menyatakan keyakinan kelasnya, tetapi kemudian melanggar. Memang hakikatnya keyakinan kelas itu harus tumbuh dari dirinya sendiri, sehingga sebetulnya nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai yang diyakini yang seharusnya dia sendiri tidak akan meralat, gitu. Karena nilai-nilai kebenarannya itu adalah berdasarkan dari apa yang dia yakini, gitu. Nah, selanjutnya dalam prakteknya kita mungkin bisa menemukan bahwa siswa tersebut atau peserta tersebut berada dalam kondisi yang tidak positif, ya, misalkan ya, entah itu karena kondisi di lingkungan rumahnya ataupun kondisi dalam perjalanan dari rumah ke sekolah. Idealnya sih memang kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya, sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana kita menumbuhkan keyakinan pada dirinya, mulai dari bagaimana dia menyadari apa yang salah dari apa yang dia lakukan, kemudian dia sudah punya rencana bagaimana dia memperbaiki dirinya, ya, dan kemudian dia sudah mentargetkan tanggung jawab dirinya itu harus seperti apa dalam jangka waktu tertentu. Ya. Namun memang ini tidak mudah kita lakukan, ya. Ini apa yang perlu kita dalami sebagai seorang guru ini, yang kalau dalam filosofi KHD itu guru itu adalah selayaknya petani, gitu ya. Jadi kita merawat pohon, kemudian kita memupuknya, kemudian kita mencegah supaya hama-hama itu tidak datang mengganggunya. Ya. Nah, ini yang kadang kita tidak sabar, gitu ya, tidak sabar, sehingga kita itu selalu tergesa-gesa, ya, menginginkan supaya padi itu tumbuh secepat-cepatnya, atau bahkan kita mungkin pernah memiliki pemikiran bahwa pohon padi itu bisa menghasilkan buah jeruk. Nah, jadi anak-anak dengan kodratnya masing-masing, gitu ya, kita memiliki pemikiran pribadi kita sebagai guru dan ingin mencetak anak tersebut sesuai dengan pemikiran kita. Nah, ini salah satu hal yang memang sering kita lakukan, ya, karena ketidaksabaran kita dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Oleh karena itu, ya, yang pertama mungkin kita lakukan dulu tindakan restitusi. Tindakan restitusi kan 3 hal, ya. Yang pertama mengidentifikasi dirinya sendiri, ya. Jadi si murid tersebut harus tahu dulu dirinya itu sebetulnya dalam kondisi apa. Kemudian kita tidak bisa langsung menyalahkan dengan versi kita. Yang makanya di langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakannya itu, oh, ya apa yang dia lakukan itu mungkin salah, tapi kesalahan itu adalah satu hal yang manusiawi. Karena kita sebagai manusia, ya, akan ada saja untuk lupa atau kita terpeleset dalam kesalahan-kesalahan tertentu. Validasi tindakan. Ya. Baru kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana setelah kita memvalidasi tindakannya, kita menyadarkan dirinya bahwa dirinya itu adalah seorang manusia yang bisa berbuat salah, tapi dia juga
manusia yang memiliki akal dan hati yang bisa memikirkan bagaimana tanggung jawabnya. Maka di restitusi tahap ketiga itu adalah tanggung jawab dia seperti apa terhadap apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia yakini. Ya, disitulah proses membangun dirinya itu terjadi sebetulnya. Ya, jadi dia itu berusaha untuk sadar, dia itu berusaha untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kondisinya itu. Ya, ini memang idealnya sebagai posisi kontrol, sebagai manajer. Ya, nah memang hal-hal seperti ini tidak mudah dilakukan, tapi bukan tidak mungkin. Ya, oleh karena itu, ya, dengan adanya diseminasi oleh Ustaz Musli, Pak Musli sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini, ya ini kembali menguatkan lagi kita, kembali merefleksikan lagi peran kita sebagai seorang guru, ya, sebagaimana layaknya pendidik yang diutarakan dalam filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Oleh karena itu, sabar, kemudian mencoba mengikuti kondisi, dan kemudian senantiasa menuntut, ini yang memang harus dilakukan. Hasilnya cepat atau lambat, ya, ini memang akan sangat kondisional, dan kita ya harus mampu menyikapi itu semua, ya, jika kita memang menginginkan pendidikan itu berjalan selayaknya filosofi tadi. Mungkin itu, Ustaz, ya, yang bisa saya utarakan sepemahaman saya. Barangkali dari teman-teman yang lain punya pemahaman yang lain atau ada yang menyangkut, mana disilakan. Oke, terima kasih Pak Muslim Arif Nurdin yang luar biasa telah memberikan pandangan-pandangan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Esa. Saya sendiri juga berpikiran bahwa tugas kita seorang guru itu adalah menyelamatkan dan mengentaskan mereka-mereka yang putus asa, mereka-mereka yang merasa berdosa, mereka-mereka yang merasa bersalah, bahkan banyak masalah. Bukan posisi kita malah menambah masalah. Maka dalam konsep segitiga restitusi itu sesungguhnya adalah tujuan akhirnya bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak yang berbuat salah, tetapi kemudian dia menyadari akan kesalahannya dan dia tidak putus asa, tidak kemudian meratapi dosa-dosanya, tetapi dia optimis dan dia bangkit dari kesalahannya, kemudian dia kembali ke komunitas baik. Itulah sesungguhnya tugas kita sebagai seorang guru. Tidak ada judging, tidak ada menjustifikasi. Kamu anak bodoh, kamu anak nggak pernah berbuat baik, kamu pasti bikin onar, nggak begitu. Dan tugas kita adalah merangkul, tugas kita adalah mengeluh. Maka dalam konsep segitiga restitusi, setelah menstabilkan identitas, membuat anak itu tenang, membuat anak itu menemukan satu tempat di mana dia berteduh, berlindung, maka kemudian kita adalah memvalidasi tindakan, memvalidasi tindakan dari salah ke tindakan benar, dari persepsi sebagai orang yang berdosa, orang yang salah, ke persepsi sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil. Sudah dia optimis. Oh, ternyata kesalahan yang saya lakukan itu dilakukan manusia juga. Oh, itu manusia, itu wajar. Sebelum kemudian kita tanya tentang apa yang akan dia tatap untuk masa depannya, dan itulah yang disebut dengan keyakinan, menanyakan keyakinan. Hanya saja kemudian dalam konteks kurikulum merdeka, kemudian muncullah istilah-istilah itu tadi, ya, istilah restitusi, istilah kemudian posisi kontrol dan seterusnya. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan. Sebenarnya saya punya video yang saya bagi, tetapi karena
Loh, ini cari susah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersabar. Kita belajar bersama-sama, insya Allah akan menemukan sesuatu yang bermanfaat. Ini meskipun belum ideal, tetapi inilah yang coba saya lakukan, Pak Muslim. Jadi nggak apa-apa, ya. Ini praktek yang kemarin sempat saya lakukan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan menambah masalah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Ini masih lebih banyak sama dominasi. Tidak saya ada kesempatan karena dia tidak ngomong, jadi saya harus ngomong. Masuk ke sekolah, apakah ada keyakinan kelas yang dulu pernah kita diskusikan bersama yang kamu langgar? Apa itu? Harus jujur, harus jujur di saat mengerjakan ruangan, saat mengerjakan ujian, harus percaya diri, percaya dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Menurut itu adalah melanggar dan kejujuran. Jadi semestinya yang mengatakan itu sendiri adalah suri dan sekali lagi, kamu sudah menjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah yaitu melanggar kesalahan ujian. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas, ya, dan tetap semangat. Kelas kelasnya silakan. Ya, sama-sama. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satria, lalu apa kira-kira alasan Pak Muslim panggil kamu ke ruang ini? Satria, coba deh ceritakan ya, kenapa kamu main HP di saat jam pelajaran berlangsung? Saya mau yang sebenarnya. Ini Pak, tadi saya pas pelajaran
jawab pada Bapak Guru, dan Bapak Guru menginformasikan ke petugas tiket, dan akhirnya Pak Rusli antar pulang oleh petugas tiket. Sebenarnya gini, kira-kira adakah keyakinan kelas yang dulu pernah kita bicarakan bersama yang kamu anggap? Yang kita bermain HP saat betul ya, tidak boleh bermain HP saat KPM sedang berlangsung. Jadi itulah yang kamu langgar ya pada hari ini. Dan saya pesan Pak Rusli, kamu kalau berada di sekolah selamat dulu ya, selamat dulu biar kamu stabilnya cukup, biar kemudian sekolah bisa fokus belajar, dan biar kemudian tidak terulang lagi ya kamu buka HP atau bermain HP bisa KPM dan sedang berlangsung. Siap Satria ya? Pak oke bagus, oke bagus. Pak Muslis juga berterima kasih kepada Satria yang telah mau berdiskusi dengan Pak Musli, dan Satria berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan sekarang silakan Satria masuk ke kelas ya, dan Pak Musli mendoakan mudah-mudahan Satria jadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Dan sekarang HP Satria yang tadi Pak Musli sita, silakan dibawa kembali. Terima kasih ya Pak, sama-sama Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilna Edi Maulana dari kelas 10B. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi oleh Bapak Guru saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan, dan saya berjanji tidak akan menyontek lagi dengan mengerjakan ulangan secara jujur dan sesuai dengan kemampuan diri saya sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satria Wicandra dari kelas 10M. Saya senang sekali telah diajak oleh Bapak Guru diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya berjanji akan sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan tidak akan bermain HP saat BBM langsung. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu guru hebat, itulah tadi materi diseminasi budaya positif yang bisa saya lakukan pada hari ini dengan berakhirnya video segitiga restitusi yang sama-sama kita tonton tadi, yang masih membutuhkan banyak masukan, membutuhkan banyak perbaikan, dan itu setelah saya tonton saya sendiri menyadari dari sana sini perlu ada perbaikan. Mudah-mudahan dari seluruh materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada atau bagi Bapak Ibu semuanya, dan kemudian kita dapat bersama-sama bisa berkomitmen kuat membangun budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Saya menyadari betul bahwa guru itu adalah agent of bahasa Inggris, agent of change, sebagai sebuah agen perubahan, sebagai motor perubahan. Semuanya harus berasal, harus berangkat, harus dimulai dari para guru. Maka M. Nasir itu pernah mengatakan, beruntunglah setiap bangsa yang dia memiliki guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang hebat, karena itu adalah menjadi sumber kekuatan dan kejayaan bagi bangsa ini. Maka mudah-mudahan kita adalah guru-guru hebat itu yang akan menjadi kunci, menjadi pilar, menjadi fondasi
kejayaan dan kemajuan bagi bangsa yang kita cintai. Para bapak dan ibu guru yang saya cintai semuanya, saya minta dalam beberapa menit ke depan masukan ya, atau pembelajaran yang bapak ibu dapat dari materi diseminasi yang saya sampaikan. Sepatah dua patah kata dari para bapak ibu guru sekalian. Saya persilakan Bu Fajar, barangkali ada yang bisa disampaikan untuk kita semuanya untuk pembelajaran dari diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Mufti atas kesempatannya. Jadi dari apa yang saya pelajari hari ini bahwa saya banyak menyadari bahwa sebenarnya sebagai guru saya banyak sekali melakukan kesalahan, terutama terkait dengan posisi kontrol, karena ya mungkin karena tadi kan terbiasa dulunya diperlakukan guru seperti ini, dan saya mengulang kembali apa yang pernah saya alami dari guru saya. Jadi memang dari posisi kontrol itu saya banyak melihat bahwa sebenarnya posisi saya sih lebih banyak ke penghukum, padahal yang lebih ideal dari posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Dan saya juga menyadari bahwa kurikulum yang sekarang ini ternyata lebih menekankan pada perubahan karakter yang ada di dalam diri murid, di mana dia mampu memotivasi dirinya sehingga dia bisa melakukan karakter-karakter yang ada di dalam profil belajar Pancasila, salah satunya dengan cara melakukan disiplin positif. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Fajar atas refleksi atau pembelajaran yang beliau petik dari apa yang tadi beliau sampaikan, beliau saksikan dari materi diseminasi yang saya bagi pada sore hari ini. Saya sendiri juga Pak Muslim merasa ternyata selama ini banyak nggak benernya. Saya sebagai guru dalam menjalankan tugas mengajar atau mendidik anak-anak saya. Saya merasa posisi saya kalau tidak sebagai pembuat rasa bersalah, ya mungkin sebagai teman lah, dan saya menyadari teman itu seringkali disalah-artikan ya oleh anak-anak kita. Jadi itulah diantara refleksi yang saya dapat ya, dari materi yang saya sendiri sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bu Fajar, terima kasih kepada para bapak ibu guru hebat semuanya yang telah berkenan ya, untuk mengikuti program diseminasi budaya positif yang wajib saya lakukan sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada kesempatan hari ini bermanfaat bukan hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi para bapak dan ibu semuanya, bagi para siswa kita, dan bagi SMA Negeri 1 UIN, dan juga bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.